Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini di tanggal 3 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang menarik, terutama dari sektor telekomunikasi ya teman-teman. Untuk yang pertama IHSG kita bisa lihat hari ini mengalami kenaikan 0,84%. Setelah pada kesempatan hari yang kemarin mengalami rejection dari area gap up yang waktu itu ditimbulkan pada saat IHSG naik, dan hari ini closing bertepatan dengan area resisten. Untuk trendline-nya akan kita hapus karena sudah berhasil di break juga. Untuk saat ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders, dan besok adalah penentuannya apakah IHSG berhasil breakout atau akan mengalami koreksi kembali. Kalau mengalami koreksi kembali tentu kita akan coba pantau di dekat-dekat area support, tapi kalau misalnya besok breakout maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten berikutnya di kisaran area 7100. Kalau ternyata besok IHSG mengalami koreksi, ada potensi IHSG bisa koreksi sampai area 6.950 ya teman-teman. Walaupun kalau kita lihat dari candle yang ada, maka candle hari ini sangat solid dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jangan lupa juga bahwa IHSG masih menyimpan gap di area atas di kisaran area sini ya. Jadi ada potensi kalau IHSG melanjutkan kenaikan akan menutup area gap yang ada di atas. Kalau melihat dari kondisi yang ada sekarang, berarti kondisi IHSG sudah sangat-sangat baik. Karena setelah menyentuh area 6.600 dan 6.500, IHSG mengalami rebound yang cukup signifikan hingga akhirnya bisa closing lagi di atas area 7.000. Makanya kalau misalnya besok IHSG koreksi, baik itu ke kisaran area 6.950 ataupun misalnya amit-amit sampai turun untuk nutup gap, maka potensinya sebenarnya masih bagus untuk IHSG. Kalau misalnya besok bisa breakout, tentu akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom bisa kita lihat di chart bahwa hari ini mengalami kenaikan 1,12% dengan high di kisaran area 4.590. Kalau teman-teman lihat juga volume hari ini adalah volume yang cukup besar dibanding dengan volume 1 bulan terakhir. Dengan begini artinya saham Telkom sudah breakout dari area resisten di kisaran 4.390, di mana area ini kemudian menjadi area support ya teman-teman. Untuk support terdekat dari saham Telkom adalah di area 4.390 sampai 4.340. Jangan lupa juga bahwa saham Telkom masih memiliki gap yang berpotensi ditutup ya teman-teman di kisaran area 4.620. Untuk area support 2-nya kita akan gunakan area yang ada di sini 4260 sampai 4190. Bisa kita lihat juga saham Telkom sebelum mengalami kenaikan yang signifikan sempat mengalami sideways di area support ini ya teman-teman. Kurang lebih berapa candle? Ada 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 candle ada di sekitaran area yang sebelumnya adalah area resisten yang kemudian menjadi area support. Kita harapkan area support 2 jika ternyata harus disentuh lagi dapat menahan penurunan dari saham Telkom. Untuk teman-teman yang merasa saham Telkom menarik, silahkan diperhatikan area supportnya baik di 4390 sampai 4340 ataupun di 4260 sampai 4190. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Excel. Excel pada kesempatan hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 7,5%.
Mirip dengan saham Telkom, bisa kita lihat bahwa volume hari ini adalah volume yang terbesar dibanding 3 bulan terakhir ya teman-teman. Dari Mei, Juni, Juli, volume hari ini adalah volume yang luar biasa besar. Dan hari ini high-nya berada di area 2620, yang artinya secara tidak langsung saham Excel ini sudah mengkonfirmasi terbentuknya cup and handle dengan neckline di sekitaran area 2590 ataupun high-nya di kisaran area 2600. Bisa kita lihat juga bahwa sebenarnya saham Excel ada potensi membentuk double bottom dengan neckline di kisaran area 2720. Tetapi dalam perjalanannya saham Excel juga membentuk cup and handle yang artinya berpotensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Untuk area support terdekat, kalau misalnya koreksi kita bisa gunakan area sekitaran 2500 karena kebetulan hari ini saham Excel closingnya di bawah dari area neckline. Kalau misalnya besok-besok area neckline-nya berhasil di breakout dengan konfirmasi di closing di atas area neckline, maka area neckline akan otomatis menjadi support bagi saham Excel. Jadi support terdekat adalah di area 2500 dan support duanya di kisaran area 2410 sampai 2360. Untuk target kenaikan dari cup and handle-nya, sebelumnya kita akan gambarkan dulu untuk cup and handle-nya. Ini adalah cup-nya dan yang di sebelahnya adalah handle-nya. Untuk target kenaikannya berada di kisaran area, kita akan ukur dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline 2600. Kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya, maka ada potensi melanjutkan kenaikan sampai kurang lebih area 3000 ya teman-teman. Perlu dicatat juga kalau misalnya saham Excel berhasil breakout dari 2720 akan mengkonfirmasi juga pola double bottom-nya yang artinya bisa mengalami kenaikan lebih tinggi di kisaran area resisten yang kuat di kisaran 3350. Untuk teman-teman yang merasa saham Excel menarik, silahkan diperhatikan area supportnya di kisaran 2500 ataupun di 2410 sampai 2360. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ISAT. ISAT hari ini juga ditutup mengalami kenaikan ya teman-teman sebesar 5,88%. Bisa kita lihat ISAT membentuk symmetrical triangle di mana sudah berhasil breakout dari tanggal 29 Juli 2022. Posisi sekarang ISAT berada di area resisten di kisaran area 7200 di mana sebelumnya ISAT tertahan di kisaran area ini sebelum mengalami koreksi. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 6875 sampai 6775. Untuk area support duanya bisa gunakan area 6525 sampai 6425. Kalau kita lihat di bawah, saham ISAT ini mengalami kenaikan dengan volume yang semakin hari semakin besar. Artinya ada kemungkinan saham ISAT untuk melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Untuk target kenaikan dari saham ISAT kita akan ukur dari low yang ada di sini sampai ke area bagian atasnya. Sebelumnya kita akan close dulu untuk MA-nya. Lalu kemudian kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Maka ada potensi saham ISAT untuk mengalami kenaikan lanjutan sampai kisaran area 8.000-an ya teman-teman. Kenaikan yang masih lumayan banget untuk saham ISAT, kurang lebih 8.750. Jadi seperti yang kita lihat bahwa gap-gap yang ada di sini ada potensi ditutup untuk saham ISAT jika mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman. Kalau misalnya saham ISAT juga bisa breakout dari area resisten
di kisaran 7.400, maka ada potensi saham ISAT membentuk double bottom, yang artinya saham ISAT ini bisa naik jauh lebih tinggi. Untuk teman-teman yang belum punya saham ISAT, silahkan diperhatikan area support yang pertama di 6875 sampai 6775, ataupun di area support 2 di kisaran 6525 sampai 6425 jika saham ISAT mengalami koreksi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Friend. Friend juga ditutup mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat sideways beberapa hari di area support. Hari ini saham Friend ditutup mengalami kenaikan 8,33% bertepatan dengan area resisten. Untuk area support terdekat dari saham Friend, kita bisa gunakan angka psikologis yaitu di 100. Jadi kalau besok ada koreksi menuju ke 100, maka itu menjadi kesempatan untuk kita membeli saham Friend. Ataupun teman-teman bisa gunakan area support 2 di kisaran area 95 sampai 94 untuk membeli saham Friend. Kita bisa lihat lebih jelas jika kita menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu hourly. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa saham Friend ini beberapa hari terakhir berhasil bertahan di kisaran area 94-95 ataupun di kisaran 96. Jadi area itu bisa gunakan sebagai area support jika besok-besok saham Friend mengalami koreksi. Bisa kita lihat juga dari volume yang ada di bawah bahwa saham Friend ini beberapa hari terakhir walaupun mengalami koreksi, tetapi volumenya cenderung mengalami penurunan. Bahkan dari 2-3 candle terakhir yang menandakan satu candle ini adalah 1 jam, saham Friend mengalami volume yang mengalami peningkatan kembali. Jadi silakan diperhatikan untuk teman-teman yang mau beli saham Friend, baik itu di support 1 di 100, ataupun di support 2 di kisaran 95 ataupun 94. Untuk area resisten berikutnya bagi saham Friend setelah melewati 104, maka ada potensi untuk menguji area resisten berikutnya di kisaran area 118. Silakan diperhatikan baik area supportnya di 100 dan 95-94. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham WMPP. Salah satu saham yang baru IPO. Kurang lebih IPO-nya di kisaran bulan Desember dan hari ini ditutup mengalami kenaikan yang lumayan sebesar 11,35% dengan area high menyentuh area all time high-nya yang sempat dibuat di kisaran bulan Februari. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area 148 sampai 143. Bisa kita lihat juga bahwa volume semakin hari semakin meningkat. Dari bulan Juli volumenya semakin meningkat hari lepas hari hingga akhirnya hari ini berhasil menyentuh area all time high-nya ya teman-teman. Volumenya kita coba gambarkan. Nah, dari sini terus mengalami peningkatan. Kalau misalnya besok bisa breakout dari 164, maka saham WMPP ini sebenarnya membentuk sebuah pola yaitu rounding bottom. Dan memiliki target kenaikan yang lumayan jauh. Bisa kita lihat low-nya di kisaran area 106. Dan kita akan coba ukur untuk target kenaikan dari WMPP. Dari sekitar 107-106 sampai ke area neckline. Lalu kita copy paste. Kita letakkan di atas area breakout-nya jika besok berhasil breakout. Maka ada potensi untuk mencetak harga tertinggi baru di kisaran area 220. Untuk teman-teman yang merasa saham WMPP ini menarik, silahkan diperhatikan area supportnya.
Ataupun kalau yang mau buy on breakout, boleh pastikan saham WMPP ini closing di atas area breakoutnya. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham, yaitu dari Telkom, Excel, Isat, Friend, dan yang terakhir adalah WMPP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual ataupun membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dicek kembali, kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham-saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.